Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya jemaah yang Allah muliakan? Masih semangat? Masya Allah. Baik, bisa kita mulai? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fassalatullah wassalamuhu ala khairil bariyah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah muliakan, insyaallah pada sore hari ini menjelang berbuka kita akan sama-sama mengkaji satu tema yang paling urgen di bulan Ramadan. Bahkan ini merupakan tema pokok di bulan Ramadan. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, mereka mencurahkan waktu, tenaga, pikiran itu untuk tema yang akan kita bahas ini. Makna dan urgensi Lailatul Qadar. Kita akan bahas secara lughawi, ya, secara bahasa, kemudian tafsiri, bagaimana penafsiran para ulama, dan juga balaghinya, retorika bahasa Al-Quran yang ada dalam surah ini, dan durus yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Qadar, bahkan Allah mengkhususkan untuk peristiwa ini dengan sebuah nama, yaitu nama surah Al-Qadar. Ini menunjukkan betapa istimewa dan agungnya peristiwa itu, ya, Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat-ayatnya pendek, jumlahnya juga sedikit, cuman 5 ayat. Tapi kandungan surah Al-Qadar ini luar biasa. Insyaallah kita akan bahas. Ini merupakan Al-Qadar, ya, Lailatul Qadar ini kalau kita istilahkan ini fenomena spiritual, ya, terbesar di dalam umat Islam, dalam sejarah agama, khususnya adalah Islam. Jadi Lailatul Qadar ini bukan sekedar simbol, bukan sekedar informasi yang Allah sampaikan, ya, tapi memiliki nilai-nilai keyakinan, bahkan tuntunan bagaimana kita menghadapi kehidupan. Ini ada di dalam Lailatul Qadar, dalam peristiwa Lailatul Qadar, pelajarannya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu motivasi khusus untuk malam ini. Kita mengetahui hadis-hadis tentang
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, itu tentang siam. Ya. Kemudian tentang qiyam di bulan Ramadan secara umum. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan khusus, dan ini motivasi khusus pada waktu yang khusus, yaitu fi Lailatul Qadar. Kata beliau, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun orangnya, laki-laki perempuan, tua muda, qama Lailatul Qadar. Makna qama, para ulama ada yang spesifik, ada yang umum. Qama secara umum maknanya adalah ahya Lailatul Qadar. Itu menghidupkan Lailatul Qadar. Makna secara umum qama di sini ada as-shalah. Nah, siapapun yang menghidupkan Lailatul Qadar minimalnya dengan as-shalah, karena ini pokok. Maksimalnya dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Mau tilawah, mau sedekah, apapun itu yang termasuk kategori ahya Lailatul Qadar. Dasarnya imanan wa ihtisaban. Ini yang jadi catatan. Dasarnya apa? Imanan. Ada ini ya. Nggak ada lampunya. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala adalah maghfirah. Apa maghfirah? Bahasa sederhananya ampunan. Tapi secara literasi bahasa Arab itu memiliki makna spesifik. Ghufran, ghafara itu sama dengan satara. Artinya menutupi. Jadi ditutupi oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Yang mana yang telah lalu itu? 11 bulan yang lalu. 11 bulan yang lalu itu di-cover oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutupi sehingga tidak nampak. Tapi ada yang istimewa lagi selain maghfirah. Khusus di Lailatul Qadar ini, yang nanti Bunda Aisyah radhiyallahu anha menanyakan doa ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasanya doa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tentang maghfirah, tapi tentang afun, tentang al-afu. Dan istilah afu itu dalam Al-Qur'an ada, tapi beda diksinya. Dan itu pernah diberikan kepada Bani Israel. Pernah diberikan kepada Bani Israel. Dalam surat Al-Baqarah ayat 58. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Hittah itu maknanya adalah mendelete, menghapus. Sama dengan al-afu. Itu kata para ulama. Nah, kita pun diberikan keistimewaan ini melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada malam Lailatul Qadar. Jadi bukan sekedar ampunan, tapi afu itu adalah al-mahwu, kata Imam At-Tabari. Al-mahwu, mahwu itu artinya menghapus. Mimhatun. Ada yang pernah baca bahasa Arab? Mimhah itu apa? Penghapus. Jadi al-afu itu menghapus, mendelete. Jadi di-delete semua. Nanti kita akan bahas secara detail. Nah, kita akan bahas dari tadi ya, ada 4. Kita akan bahas analisis lughawi di sisi bahasa, ya. Kita bedah anatomi kata Lailatul Qadar,
makna Lailah, makna Al-Qadar, kemudian nanti makna Tanazzul, Tanazzala, ya. Kenapa kalimatnya Tanazzal dan sebagainya. Kemudian kita bahas juga analisa tafsirnya. Ya, bagaimana para ulama menjelaskan secara tafsiri, ya, bayani. Kemudian retorika Al-Qur'annya seperti apa di surah Al-Baqarah, Al-Qadar ini. Dan yang paling penting setelah kita paham, bagaimana kita mengaplikasikan, ya, nilai-nilai yang ada pada Lailatul Qadar. Baik. Pertama kita bahas dari bahasa, ya, Lailatul Qadar. Kata Lailatul Qadar. Ya. Pertama, makna Lailah. Apa makna Lailah? Bahasa kita, bahasa sederhananya adalah malam. Ini pertanyaannya, apa hikmah di balik kata Lailah? Kenapa tidak menggunakan kata Lailun? Tidak fi Lailil Qadri, tapi fi Lailatil Qadr. Baik. Secara umum, baik Lail maupun Lailah, ini dari sisi makna. Ya, secara umum. Al-Quran sering menggunakan kata al-lail atau Lailah. Ini memiliki tiga makna. Menunjukkan apa? Pertama adalah ketenangan spiritual. Lihat surat Al-Lail. Wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja. Apa makna saja? Saja itu kalau tafsirnya aqbala jaa, datang, demi malam apabila datang atau menutupi. Tapi ternyata makna saja itu menunjukkan situasi. Menunjukkan situasi malam yang selalu digunakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat malam hari? Itu langsung turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qumil laila illa qalila. Nabi itu diperintah pertama kali salat itu adalah salat malam. Sebelum salat wajib yang 5 waktu itu, salat malam. Maka salat qiyamul lail bagi Nabi itu wajib. Dan diperintahnya al-laila. Apa maknanya? Seluruh malam. Sepenting jeput. Nabi disuruh sholat. Sholat malam. Kemudian kalau merasa berat, awingkus, ya, atau setengahnya, atau kurangi. Nisfahu awingkus, ya, setengahnya atau kurang dari setengah. Berarti full, setengah, seperempat, ya, minimalnya seperempat. Itu al-lail. Nah, kenapa disebut saja al-lail itu? Wal-laili idza saja tidak jaa. Karena menunjukkan keadaan malam yang sering digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan ketenangan. Karena malam itu ada 2. Kondisi malam itu ada 2. Ada yang saja, artinya malam itu digunakan oleh orang-orang yang beriman, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, sehingga menghadirkan apa? Ketenangan spiritual. Saja. Yang kedua, makna lail dalam Al-Quran itu sering menggambarkan tentang kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang malam itu paling kondusif bagi seorang hamba untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, antum sholat siang hari, sholat duha. Rasakan ketenangannya saat sholat malam, di mana orang-orang lagi pada
tidur, seluruh aktivitas berhenti. Beda dengan pagi hari. Karena itu melahirkan kedekatan yang luar biasa. Dan itulah yang dilakukan oleh generasi-generasi terbaik umat ini setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, sekalipun beliau seorang kepala negara, ya bukan negara lagi sebetulnya, ya khalifah itu bukan membawahi satu teritorial, tapi belahan dunia. Sesibuk apapun tapi malamnya beliau radhiyallahu an menghabiskan waktu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sarana waktu yang tepat untuk kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lail. Makanya disebut, kenapa disebutnya lail? Ya, tidak naharil qadar. Lailatul qadar. Ya. Kemudian ibadah di malam hari itu jauh lebih khusyuk. Ya, lebih tenang. Coba antum rasakan. Duhur. Ya. Pasti we paciwe. Ya. Pikiran kita itu, apalagi sekarang agak mending, libur kan? Yang ngajar libur, belajar libur. Yang bisnis libur tuh. Masih sih. Masih kepikiran, meskipun di sini dikontrol lewat, masih ada pikiran. Tapi malam hari itu lebih kondusif, ya. Ibadah itu lebih khusyuk, membantu untuk kekhusyuan sholat. Tapi ini makna secara umum di dalam Al-Quran kenapa digunakan lail atau lailah, ya. Nah, makanya di surat Al-Muzammil coba, ya. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Nah, malam itu memang seperti itu kondisinya, lebih berkesan gitu. Nah, kalau menghafal Quran itu yang terbaik atau belajar itu setelah bangun di malam hari. Bahkan ini rahasia para ulama dulu dan dipraktekkan oleh sebagian orang-orang Yahudi. Pernah dengar cerita kisah yang disampaikan oleh almarhum B.J. Habibie, bagaimana teman sekelasnya itu 2 orang Yahudi, apa yang dilakukan? Bangun di sepertiga malam, kemudian apa? Mandi, kemudian apa? Baca Quran. Allahu Akbar. Padahal bukan orang Muslim. Kenapa mereka meyakini itu? Teman-teman, Al-Quran dengan bahasa Arabnya itu ada jurnal yang pernah saya baca. Jadi bahasa Arab Al-Quran, orang yang sering baca itu mampu mengaktifkan sel-sel otak. Makanya kenapa penting? Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, kemudian warattilil Qur'ana tartila. Qiyam, salat malam, ini kaitan dengan malam. Kemudian dihubungkan dengan Al-Quran. Karena ternyata bacaan Quran, kalau qiyamnya itu memberikan spirit kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ketenangan yang luar biasa, Al-Quran ini mampu mengaktifkan sel-sel otak sehingga mudah untuk mencerna. Banyak para pelajar ini maksimalkan, kalau kalian ingin encer, ya, mudah untuk memahami gitu. Itu bangun sepertiga malam, kemudian apa? Qiyam, lalu tilawah Al-Quran. Yang tadi ini bukan orang Muslim yang melakukan. Mereka motivasinya bukan karena iman, tapi karena apa? Karena Al-Quran ketika dibaca itu memberi efek positif, gitu. Itu motivasinya. Dan
kata mereka, ini rahasia yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka berjaya menguasai dunia dari berbagai macam disiplin ilmu. Bahkan dalam berbagai macam ranah kehidupan, politik, sosial, ekonomi, semuanya dikuasai kaum muslimin. Rahasianya apa itu? Malam. Kualitas malamnya itu. Ya. Karena Allah mengingatkan tentang malam ini. Banyak ayat-ayat berbicara tentang al-lail. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah memberikan satu aturan pada masa beliau. Setelah Isya dilarang orang berbincang-bincang. Kalau memang tidak perlu, dilarang. Sampai ada seorang sahabat yang bertamu kepada sahabat lain. Ditanya, mau apa kamu? Kurang ngobrol, senang ngobrol. Ngopi. Langsung dia, kamu tahu Umar telah memperingatkan kita, jangan ngobrol selepas Isya. Tutup langsung pintunya. Pergi. Takut sekali sama Umar. Kenapa Umar membuat aturan seperti itu? Karena beliau paham. Untuk menghadirkan sebuah peradaban generasi terbaik itu, lihat bagaimana cara mereka memperlakukan malam. Bukan begadang. Kalau begadangnya untuk ilmu itu bagus. Tapi sekedar ngopi ngalir ngidul, tapi ngopinya sambil ngaji, mantap. Nah, ini makna al-lail, ya. Nah, ini Imam At-Tabari, ya. Beliau menegaskan bahwa malam adalah waktu yang paling kuat untuk menghadirkan hati. Jadi kalau siang hari kita susah khusyuk gitu. Ya, sulit untuk khusyuk malam. Ini yang pertama makna al-lail secara umum. Kemudian yang kedua, lailah. Ini penggunaannya kata lailatun. Bukan lailun. Kalau al-lail itu maknanya dari maghrib sampai subuh, tapi makna secara umum lail. Dari hari pertama sampai hari ke-30 itu namanya al-lail. Jadi maknanya umum, lail itu. Tapi lailatun, ini kata para ahlul lughah, lailatun itu maknanya khos. Waktunya sebentar, durasinya sedikit. Dan hanya satu malam. Ya, hanya satu. Makanya penggunaannya apa? Lailah. Ini menunjukkan mahsurul waqt. Ya, waktunya terbatas. Hanya satu malam. Dari 30 malam itu. Hanya satu malam. Makanya penggunaannya, diksinya itu lailatun. Bukan lailul qadri, tapi lailatul qadri. Ini memberikan kepada kita stimulus apa? Supaya kita taharrau, kata Rasul itu. Sok teangan. Cari dengan sungguh-sungguh. Gitu. Karena waktunya hanya satu malam itu. Gitu. Dan subhanallah, sebetulnya Rasulullah SAW mau menginformasikan tentang Lailatul Qadar itu. Tapi karena ada dua sahabat yang nuparasea bertengkar, berebut kapan nih waktu Lailatul Qadar. Debat lah gitu. Ternyata oleh Allah dilupakan apa yang telah diberikan kepada Nabi SAW. Sehingga tidak ditentukan kapan waktunya. Ya. Meskipun nanti kita bahas ada hadis-hadis yang mengindikasikan. Tetapi tetap yang paling kuat pendapat dari para ulama itu, Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Ya. Meskipun dalam hadis yang di Ubay bin Ka'ab itu malam 27. Tapi yang lebih kuat kata para ulama itu berpindah-pindah. Makanya taharrau, cari. Dan malamnya hanya satu malam. Dan memberikan stimulus kepada kita untuk
ijtihad, bersungguh-sungguh untuk mencari. Istimewanya. Ini lailah. Makna lailah. Kemudian yang kedua al-qadar. Makna al-qadar. Apa makna al-qadar? Nah, kalau kita baca dari beberapa literasi, nah ini yang pertama asy-syaraf wal 'azamah al-qadar itu. Kemuliaan, keagungan, ya. Jadi malam yang sangat mulia, malam yang sangat agung. Baik. Bahkan Ibnu Katsir, nanti makalahnya bisa di-share ya, makalahnya. Menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu karena agungnya atau besarnya kemuliaan malam itu. Nah pertanyaannya, kenapa malam itu menjadi agung? Dan kenapa Allah menyebutnya Al-Qadar? Atau bahasa halusnya ya, beradabnya, apa hikmah di balik penggunaan kata Al-Qadar dalam ayat ini? Nah, Al-Qadar disebut Al-Qadar. Itu tadi asy-syaraf makna yang pertama atau Al-'azamah. Nah, apa makna azamah atau syaraf hubungannya dengan Al-Qadar? Karena malam Al-Qadar itu disebut asy-syaraf atau Al-'azamah, itu kaitannya dengan Al-Qur'an. Kaitannya dengan Al-Qur'an. Makanya perhatikan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu. Hu kembali ke mana? Kepada Al-Qur'an. Ini luar biasa. Ini retorika Al-Qur'an. Perhatikan teman-teman. Surat Al-Qadar buka. Inna anzalnahu. Allah menggunakan diksi inna. Nahnu. Bahasa kita apa? Kami, kita. Pertanyaannya, Allah seberiji. Kalau kita terjemahkan sesungguhnya kami, orang awam, non-muslim, ini mencela, jadi celah ini. Katanya Tuhannya satu, tapi mengatakan kami. Ya wajar sih, karena apa? Karena mereka tidak tahu. Yang tidak wajar itu siapa? Umat Islam, ya, yang tidak memahami ayat ini. Inna dalam ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, makna nahnu di sini menunjukkan apa? Al-'azamah. Mana apa? Azamah. Azamah itu apa? Keagungan. Keagungan. Meskipun nanti ada makna nahnu dalam artian kami. Apa kaitannya? Karena nahnu di sini sebagian para mufassir menyebutkan bahwa Quran itu turun itu melibatkan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Melibatkan utusan-utusannya dari kalangan malaikat. Makanya disebut nahnu katanya. Tapi yang paling pokok, yang paling utama penyebutan nahnu di sini adalah karena azamah. Ingin menunjukkan, menjelaskan kepada pendengar atau pembaca ayat ini bahwa yang menurunkan Al-Qur'an itu Allah yang Maha Agung. Ingin menunjukkan bahwa Quran yang diturunkan itu azim. Makanya salah satu sifat Al-Quran apa? Al-Quranul Azim. Agung. Nah, keagungan malam ini, kemuliaan malam ini ternyata karena Al-Quran turun di malam itu. Itu Al-Quran yang dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunia. Jadi turun sekaligus. Nah, kalau mau memperingati nuzulul Quran, ini nuzul yang mana? Karena ada dua. Nuzulul Quran itu ada dua.
Ada mujmalan, ada munajjaman. Ada yang sekaligus langsung, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya. Itu yang dimaksud dalam surah Al-Qadar. Satu kali. Ada munajjaman, bertahap. Sebagian. Yaitu yang turun kepada Nabi dari Sama'il Dunya, dari langit dunia, oleh malak Jibril alaihissalam. Nah, turun yang mana yang diperingati? Kalau munajaman itu banyak, ya, memperingatinya banyak. Yang mana yang diperingati? Yang secara umum atau yang parsial? Kalau yang umum berarti pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar tanggal berapa? Malam ke berapa? Di malam-malam ganjil 10 terakhir. Pertanyaannya, malam 17 malam ke berapa? Di malam kedua ya. 10 kedua, bukan 10 akhir. Betul? Terlepas dari itu, yang memperingati nuzulul Quran, yang jelas kalau kita mau memperingati nuzulul Quran yang diharapkan oleh Nabi SAW adalah menghidupkan malam ini, malam Lailatul Qadar. Itulah orang yang memperingati nuzulul Quran, yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, karena malam itulah anzalnahu. Maka kalimatnya perhatikan teman-teman, anzalnahu, karena sekaligus dalam diksi Al-Quran itu ada kata inzal, anzala yunzilu inzal, ada nazzala yunazzilu tanzil. Nah, itu membedakan kondisi. Kalau anzalna itu sekaligus, makanya di surah Al-Qadar inna anzalnahu, menunjukkan bahwa turunnya itu yang pertama, turun dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya. Sedangkan nazzalna itu munajjaman, ya, secara terpisah sedikit demi sedikit, yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu makna al-qadar asy-syaraf wal 'azamah, kaitannya erat dengan Al-Qur'an. Maknanya apa, teman-teman? Allah mengungkapkan turunnya Al-Quran dengan keagungannya, menunjukkan Al-Quran itu agung. Maka siapapun yang terlibat dengan Al-Quran, yang berinteraksi dengan Al-Quran, waktunya menjadi waktu yang paling mulia seperti ini, malam. Utusannya dari kalangan para malaikat menjadi malak yang paling agung, paling mulia, Jibril alaihi salam. Penerimanya dari kalangan manusia menjadi manusia yang paling mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang berinteraksi dengan Quran, kata Nabi apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Allahu akbar. Siapapun, ya, laki-laki perempuan dari manapun asalnya, ta'allama, dia mau berproses, bersusah payah untuk belajar Al-Quran, mulai dari belajar hurufnya, cara mengucapkan hurufnya, cara membaca hukumnya, cara memahami, kemudian mengamalkan dan mengajarkannya. Itu menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, makna al-qadar itu at-taqdir. Ya. Ini ada di surah Ad-Dukhan ayat 4. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu, ya, ditetapkan seluruh urusan yang memiliki hikmah. Ini takdir, ini menetapkan urusan makhluk. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Tentang apa? Seluruhnya. Ya. Nanti kalau waktunya cukup, ya, ada pembahasan khusus tentang ini, tentang takdir ini.
Ya. Jadi ada takdir azali, nanti ada takdir sanawi. Takdir sanawi ini yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Saya mengistilahkannya ini malam riset. Jadi meriset untuk tahun depan. Makanya Allahu Akbar. Ini nikmat yang agung yang Allah anugerahkan kepada umat Islam. Bayangkan diriset. Kembali ke titik nol, kembali ke nol. Ya. Pak, dari nol ya. Siga ngisi bensin. Kembali ke nol, titik nol. Makanya saya sempat bertanya-tanya ya ke beberapa syekh tentang kenapa para sahabat itu begitu bahagia, gembira gitu ketika berada di bulan Ramadan. Padahal kita tahu kualitas ibadah mereka sampai hari ini belum ada yang bisa menyainginya. Belum bisa menyamainya kualitas mereka. Sekalipun tabi'in. Ya, kualitas ibadah mereka. Dari mana kita tahu? Allah yang menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu legalitas dari Allah. Allah ridho menunjukkan apa? The best gitu. Pengabdian mereka, ibadah mereka kepada Allah itu gak ada duanya. Terbaik. Meskipun begitu, coba hadirnya Ramadan mereka bahagianya luar biasa. Kenapa? Ada satu momentum ini. Bukan hanya ada siyamnya, ghufirallahu ma taqaddam min dzambi, bukan ada qiyamnya, ghufirallahu ma taqaddam min dzambi, tapi Lailatul Qadr. Yang semua dosa-dosa itu bisa di-delete, maka di-reset kembali ke nol. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar tahun ini, ketika keluar dari Ramadan itu kawaladathu ummuhu, itu bagai bayi yang baru lahir. Masya Allah. Ini nikmat. Makanya saya sering menyebutkan teman-teman, bulan Ramadan itu bulan penuh nikmat. Betul hadis menyebutkan syahrun mubarakun, penuh keberkahan. Syahrul Qur, tapi semua itu adalah nikmat terbesar yang tidak banyak disadari oleh manusia. Nikmat Al-Quran itu nikmat paling besar. Nikmat bisa siam itu nikmat paling besar. Apalagi nikmat ketika kita bisa menghidupkan malam-malam 10 terakhir, itu nikmat paling agung. Dan dari sanalah akan terjadinya perubahan dalam diri kita. Nanti bisa dirasakan kalau betul-betul tulus, ya mukhlishina lahuddin, kita mengoptimalkan 10 terakhir di malam itu. Kita akan merasakan setelah keluar Ramadan perubahan yang signifikan dalam diri kita. Dan itu yang terjadi pada para ulama. Itu. Perubahan mereka itu terjadi setelah Ramadan. Baik. Itu takdir, penetapan seluruh ya. Mulai dari rizki dan sebagainya. Itu diriset kembali untuk tahun depan. Makanya doa yang paling ya, yang paling istimewa itu doa yang tadi yang ditanyakan oleh Bunda Aisyah. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu terus ya. Di maghrib terus ada kesempatan doa sambil mengingat kesalahan-kesalahan kita. Gitu. Sambil mengingat kekurangan-kekurangan kita. Nah, ini kaitannya dengan yang ketiga makna al-qadar. Ad-dayiq. Dayiq itu artinya apa? Sempit. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Wa amma al-insan idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Qadara di sini dayiq, menyempitkan. Kenapa maknanya sempit? Lailatul Qadar itu berarti malam yang
sempit, ini makna yang ketiga. Kenapa sempit malam itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli. Bukan lagi ribuan, jutaan malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Sanes kangen lalajo. Bukan untuk menonton orang-orang beriktikaf, bukan. Sengaja turun. Salah satunya adalah untuk mengatur urusan makhluk tadi kaitan dengan takdir tahun depan. Yang kedua, tugas mereka adalah mendoakan setiap orang yang menghidupkan malam. Allahu Akbar. Didoakan kusa malaikat. Malaikat tidak tanggung-tanggung yang mendoakan. Siapa malaikat itu? Al-Muqarrabun. Makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan disia-siakan untuk berdoa, apapun doa terbaik yang kita lakukan. Bertepatan dengan tadi al-qadar, itu takdir. Klop, reset semua. Allahu Akbar. Maka inilah yang menjadi rahasia kebahagiaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Sekaligus menjadi kesedihannya ketika Ramadan mau pamitan. Coba bandingkan dengan kita. Bahagia saat Ramadan berakhir atau saat Ramadan datang? Bahagianya itu pas Ramadan datang atau Ramadan berakhir? Jujur saja kita ya. Kita gembira ketika Ramadan berakhir. Kenapa? Karena mindset yang beda. Paradigma yang berbeda. Kalau para sahabat itu motivasinya yang dikejarnya itu bukan dunia. Kenapa? Mereka paham kata dunia saja itu yang dinisbatkan, yang disifatkan untuk al-hayah itu dunia. Mananya apa? Apa mana dunia? Dari kata dunu. Dunu itu apa? Dekat secara durasi. Secara kualitas rendah. Secara kuantitas sedikit. Secara kapasitas kecil. Itu ad-dunya isim tafdil, superlatif. Artinya yang paling rendah kualitasnya, yang paling sedikit kuantitasnya, yang paling kecil kapasitasnya, yang paling sebentar waktunya, durasinya. Itu dunia. Makanya mereka cerdas, paham. Ketika Ramadan tiba, kenapa? Karena ini momentum yang sangat luar biasa, terutama Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Ya. Manfaatkan, karena di sini dhaik, malaikat berjibaku. Tanazzul. Nanti kita akan bahas dari diksi kata ini ya secara detail. Taib. Ini penurunan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata inna anzalna tadi. Ini menunjukkan fase pertama dari Lauh Al-Mahfuz ya. Karena sekaligus turunnya ya ke langit dunia Baitul Izzah. Nah, nanti yang kedua tahapannya Baitul Izzah ke Sama'id kepada Rasulullah. Baitul Izzah itu langit dunia. Ke Rasulullah itu 23 tahun yang dibagi dalam dua fase. Ya, dua fase yaitu Makkiyah sama Madaniyah. Disebutnya Al-Qur'anul Makki dan Al-Qur'anul Madani. Dan ini adalah kurikulum hidup sekaligus kurikulum pendidikan dalam Islam. Al-Quran memberikan sinyal, memberikan panduan, manhaj, kurikulum untuk hidup, termasuk pendidikan.
yang harus diajarkan pertama kali apa? Fase Makkah. Yang ditanamkan. Apa fase Makkah? Poinnya 3. 1, At-Tauhid, mengenalkan Allah kepada manusia. Coba antum baca surah-surah Makkiyah. Itu pasti banyak berbicara tentang Allah, Rabb. Ya. Rabbil Falaq, Rabbin Nas. Al-Malik, Malik Yaumiddin, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tentang Yaumul Akhir. Yaumul Akhir. Orientasi hidup. Maka dalam pendidikan Islam ini yang harus kita bangun. Ya, orientasi ini. Karena ini akan mengubah mindset generasi ke depan. Kenapa generasi Islam dulu itu ditakuti? Karena mereka orang-orang yang menginginkan akhirat yang derajatnya jauh lebih tinggi, bukan dunia. Sementara musuh-musuhnya menginginkan dunia. Makanya kalau berperang, kaum muslimin apa? Senang. Kenapa? Karena ketika mati itu apa? Sarana jadi syuhada, jadi syahid. Beda dengan orang kafir, sangat ketakutan mati. Jadi bertolak belakang. Nu hiji pengen mati, yang satu gak mau mati. Ya, nama mindset. Nah, ini mengubah. Baik, Al-Quran. Baik. Nah, perhatikan di Lailatul Qadar. Ini kita berbicara hitung-hitungan nih Lailatul Qadar. Karena disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sebelumnya Allah menanyakan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Ini pertanyaan menarik. Wa ma adraka. Ya, nanti kita akan bahas juga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi nilai ini berbicara tentang nilai. Lailatul Qadar itu satu malam nilainya itu sama dengan umur manusia. Umur manusia umat Nabi lah. Berapa tahun? Dalam hadis disebutkan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Lailatul Qadar ini melebihi umur umat Nabi. Nilainya itu. Berarti plus gitu, ada. Luar biasa. Ini nilainya. 1000 bulan. Ya. Kalau kita sholat malam itu, kita tilawah malam itu, kita sedekah malam itu sama dengan usia kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Pertanyaannya, sanggupkah kita sholat malam terus-terusan tanpa henti 83 tahun 4 bulan? Kadang-kadang kan sakit ya. Kadang-kadang ada keperluan. Tapi ini sama nilainya dengan itu. Nah, inilah yang menjadi keistimewaan. Bahkan dulu sahabat Nabi SAW ketika mendengar kisah tentang umat terdahulu, Bani Israel, itu ada yang berjihad fi sabilillah itu sampai 1000 bulan. Nah, umat Nabi itu diberikan keistimewaan itu dengan waktu. Dengan waktu yang berkualitas. Sehingga bisa menyamai, bahkan bisa melebihi mereka yang ibadahnya bertahun-tahun. Kita cuma satu malam. Allahu Akbar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad. Kalau dengan cara hadirnya Lailatul Qadar juga belum bisa meluluhkan hati kita, dengan cara apa lagi Allah hadirkan? Kalau dengan Lailatul Qadar tidak termotivasi hati kita untuk
dekat dengan Allah, meraih ampunan dengan cara apa lagi? Ini Lailatul Qadar. Nilainya luar biasa. Allahu Akbar. Taib. Nah, kita lihat dari retorika bahasa Al-Quran, ya. Allah mengulang kata Lailatul Qadar itu berapa kali? 3. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini dalam ilmu balaghah at-takrar, ya. Pengulangan dalam ayat Al-Quran, satu kata, ya, satu diksi diulang berulang-ulang. Ini menunjukkan apa? Keagungan, kualitas yang luar biasa yang harus diperhatikan, gitu. Diulang 3 kali sampai 3 kali pengulangan. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan khusus terhadap malam ini, Lailatul Qadar. Kedua pertanyaan, wa ma adraka, di ayat yang kedua itu, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Adrak itu kata pertanyaan dalam Al-Quran itu bukan wa ma hiya Lailatul Qadar atau hal arafta, hal ta'rif, tidak. Wa ma adraka. Ini kata adrak, kata para ulama, ini menunjukkan apa? Bahwa apa yang akan disampaikan itu tidak diketahui sama sekali oleh, dan rahasianya luar biasa. Pengetahuan yang akan disampaikan itu menunjukkan pengetahuan yang agung, yang luar biasa. Makanya perhatikan coba di ayat-ayat Quran ketika Allah bertanya wa ma adraka, ya. Ada di Al-Quran banyak. Wa ma adraka ma mal qari'ah, al qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Ya. Kemudian yang ketiga, nah, kata tatanazzalu digunakan dalam ayat ini bukan tatanazzalu tapi tanazzalu. Apa maknanya? Ini dalam ilmu bahasa, dalam ilmu sharaf itu ada kaidah ziyadatul mabna dalilun ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya konstruksi sebuah kata itu menunjukkan makna lebih. Tatanazzalu di sini justru disingkat, di-cut satu tak, dihilangkan. Apa maknanya? Tanazzal, bukan tatanazzalu tapi tanazzal. Menunjukkan tentang durasi waktu. Waktunya terbatas, malaikat itu turun. Waktunya terbatas. Beda dengan tatanazzalul alaihim. Coba di surat apa? Tentang istiqomah. Ya, itu menggunakan tidak tanazzalu tapi tatanazzalu, menunjukkan apa? Setiap waktu siapapun yang istiqomah Allah hadirkan. Kapanpun. Kalau ini terbatas. Setahun hanya 1 kali. Makanya tanazzalu pertama dihilangkan taknya. Itu menunjukkan waktunya mahsurun, terbatas. Yang kedua, fi'il mudhari menggunakan wazan tafa'ala yatafa'alu. Itu menunjukkan apa? Turunnya bukan yanzilu, bukan tanzilul malaikah, tapi tatanazzalu, menunjukkan malaikat yang turun itu bukan satu rombongan, bukan satu grup, tapi seluruhnya berbondong-bondong. Makanya disebutnya al-qadar itu maknanya dayyiq. Seluruh malaikat jutaan diturunkan memenuhi. Makanya malam itu oleh para saintis merasa heran. Ada satu malam yang tidak ada satupun meteor jatuh. Kenapa? Malaikat lagi turun. Membawa urusan yang mulia untuk siapa? Untuk al-insan. Khusus untuk manusia. Allahu Akbar. Khusus untuk manusia.
Tanazzalul malaika. Baik. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. I'jazul Quran. Surah ini 5 ayat tapi maknanya, nah kalau kita ya mau gali, ini terjadi peristiwa yang paling agung, yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Peristiwa yang paling fenomenal di dalam Islam adalah turunnya Al-Quran. Bagaimana tidak? Syaitan ketika Quran turun gelisahnya luar biasa. Gelisahnya luar biasa. Kenapa? Karena Al-Quran akan menyingkap seluruh ilmu, termasuk tentang syaitan. Bahkan menyingkap diri kita. Siapa diri kita? Al-Quran. Maka khawatir kalau manusia paham, kalau manusia mengikuti Quran, kampanye syaitan itu nggak laku lagi, kampanye itu nggak laku lagi, iklannya nggak laku lagi, menggelincirkan manusia. Kalau manusia, dan itu disampaikan oleh syaitan, apa? Illa ibadakal mukhlasin. Siapa mukhlasin ini? Orang-orang yang sudah terbiasa dengan mengamalkan Al-Quran, yang orientasinya itu Allah. Karena Al-Quran mengajarkan itu. Ini yang pertama, peristiwa turunnya Al-Quran Karim, peristiwa agung. Ya, kalau kita mau memperingati, ya peringatinya pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini peristiwa agung dalam Islam. Kemudian yang kedua, ya, adanya kedamaian di sana. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Para ulama menyebutkan salamun di sini betul-betul tidak ada kejahatan, tidak ada keburukan sedikit pun di malam itu. Hilang. Ya. Salamun alaikum. Kemudian kemuliaan, ya. Tadi dimensi waktunya yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena turunnya Al-Quran. Sehingga malaikat dikerahkan. Yang paling ini nilai ibadah saat malam itu dilipat gandakan atau nilainya diagungkan, dan malaikat juga diturunkan. Ini kalau ngambil istilah-istilah kekinian, ya, peristiwa kosmik. Kosmik ini menunjukkan peristiwa dahsyat yang berkaitan dengan alam semesta. Karena di sana ada peristiwa tadi takdir, meriset takdir. Ya. Baik. Nah, teman-teman, mengapa malam ini disebut malam yang paling penting, paling krusial di dalam Islam? Ya, karena satu tadi ada ampunan mutlak. Yang dalam istilah Nabi apa? Afun, itu di-delete. Kholas, nggak ada lagi kesalahan. Ya. Yang kedua ada takdir sanawi tadi. Kalau kita mengutip perkataan Ibnu Hajar, yang malam itu dituliskan apa yang terjadi pada diri kita selama setahun yang akan datang. Makanya doa itu harus betul-betul di malam itu maksimalkan agar pas terjadi riset itu. Ya. Dan itu momentum perubahan spiritual yang paling signifikan adalah malam Lailatul Qadar. Waktunya berakhir. Nah, tahu ya, perkataan Imam Malik ini bisa dibaca nanti. Ya. Ini Lailatul Qadar ini luar biasa karena jadi kompensasi bagi kita. Umur kita kan sebentar, ya. Tapi nilainya, makanya tidak heran kalau kita membaca ini surat Al-Qadar, ya, kemudian keistimewaan tempat dan waktu lainnya. Umat Nabi kenapa yang paling dulu membuka pintu surga dibanding umat yang terdahulu? Padahal usianya jauh. Umat Nabi Nuh berapa lama ibadahnya? Ribuan tahun. Ya. Dakwahnya saja 950 tahun. Itu dakwahnya. Bayangkan. Di ibadahnya sanggup nggak sampai ratusan tahun gitu?
Itu luar biasa. Tapi umat Nabi meskipun pendek, nah ini luar biasa. Baik. Nah, bagaimana kita menghadapi malam Lailatul Qadar? Ini blueprintnya dari Rasulullah SAW. Teman-teman bisa ya amalkan minimal 3 ini. 1, ya apa? Syadda mizarahu. Kencangkan ibadahnya, ya. Khusus ini bagi yang sudah beristri. Itu syadda mizarahu itu simbol. Sebetulnya mengencangkan bukan hanya sarungnya, ibadahnya yang digaspol gitu. Gaspol ibadahnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hidupkan malamnya. Ahya lailah. Dengan berbagai macam. Jangan banyak tidur. Di malam hari mah kalau mau tidur siang. Ya. Maksimalkan. Malam hari jangan banyak begadang. Maksimalkan. Kalau tidak sholat, ya tilawah apa itu. Sedekah, berbagi. Yang terakhir, yang punya keluarga ingatkan tuh aiqadha ahlahu. Bangunkan keluarga semua. Mulai 10 terakhir teleponan. Mama, ya, semua anak-anak bangun malam. Semua hidupkan. Itu. Baik. Nah, ini doa yang sudah kita hafal ya. Memaksimalkan doa ini. Nah, ini prinsip ya, mindset ibadah kita harus kita ubah. Kualitas bukan kuantitas. Ya, 1 malam itu bisa bernilai 1000. Ini kualitas. Artinya apa? Islam mengajarkan kita mengejar kualitas, bukan sekedar kuantitas. 11 rakaat tapi tak khusyuk. Lebih baik mana? Dengan 23 rakaat tapi tak khusyuk. Okay. Bukan urusan bilangan. Teman-teman tahu nggak kenapa para sahabat itu sampai bilangannya lebih? Ada yang tahu nggak? Kenapa bilangan rakaatnya lebih? Mereka itu tidak sanggup mengikuti sholat Nabi. Bayangkan sarokat 4 juz. Barik kualitas bacaannya mutarassilan. Kebayang nggak? Maka ada yang mundur tuh kalau ikut berjamaah Nabi itu mundur. Gak kuat, tapi ingin kualitas seperti Nabi. Gitu. Maka ditambah gitu untuk nambah kekhusyuan. Jadi fokusnya bukan ke jumlahnya sebetulnya, tapi ke kualitas, ingin kualitas lebih baik. Karena tidak sanggup ngajanteng sarokaat gitu lah. 4 juz gak kuat gitu. Ingin kualitas seperti bacaan Nabi gitu, banyak. Makanya ditambah, di breakdown gitu, lebih ringan. Baik. Kemudian ini titik tolak perubahan. Makanya mindset kita Ramadan ini harus jadi istilah hari ini apa? Resolusi. Apa resolusi tahun kita tahun ini? Momentum Ramadan ini, Lailatul Qadar. Ya. Kemudian membangun habit qiyamul lail. Jadikan ini kebiasaan setelah Ramadan. Baik. Ini terakhir ya, kesimpulan kenapa Lailatul Qadar ini dirahasiakan. Ada 3 minimal ya oleh para ulama disebutkan, terutama Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, yaitu menguji kesungguhan ijtihad kita. Ya. Makanya taharau kata Nabi. Kedua, menyaring keikhlasan. Siapa di antara yang betul-betul mukhlishina lahud din. Yang ketiga, memperbanyak amal ya. Karena jangan sholat saja gitu. Tambah dengan amal-amal yang lain. Bukan banyak amal dalam artian tadi ya, tapi ini amalnya diperbanyak, bukan hanya sholat tapi sedekah gitu, tilawah dan sebagainya. Ya, itu momentumnya setiap malam. Nah, itulah teman-teman pembahasan kita tentang makna dan urgensi Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa memaksimalkan sisa waktu yang tersisa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan kita materi yang begitu luar biasa yang sangat bermanfaat.
Baiklah, saya beri kesempatan kepada para bapak-bapak dan adik-adik yang ingin bertanya kepada Ustaz Ali. Saya batasi yaitu sebanyak 2 orang. Mangga. Bismillah Ustaz, saya bertanya tentang tadi Baitul Izzah dan Lauh Mahfuz. Apakah langit dunia dan Lauh Mahfuz itu satu universe atau beda atau seperti apa Ustaz? Mohon penjelasannya. Langit di dalam Al-Quran itu disebutkan ada ada 7 tingkatan, 7 lapis. Nah, yang paling tingginya itu yang di Lauh Al-Mahfuz. Langit dunia itu langit yang paling dekat Baitul Izzah itu. Yang paling dekat. Ya. Itu namanya Baitul Izzah. Lauhul Mahfuz itu yang di sana, yang paling tinggi. Karena langit itu berlapis-lapis. Nah, bentuknya seperti apa? Wallahu alam, kita tidak tahu. Dan sampai sekarang belum ada astronom yang bisa menjelaskan itu. Ya. Bagaimana bentuknya gitu. Ini saking dahsyatnya, luasnya. Ya. Yang jelas kita mengimani ini bahwa Al-Quran diturunkan dalam 2 fase. Tapi kalau bentuknya seperti apa, letaknya di mana, wallahu alam. Kita tidak diberikan informasi tentang itu. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya pertanyaan kiriman kita dari Rick. Jadi gini, kalau seorang laki-laki bisa untuk itikaf 10 hari, insya Allah seperti malam Lailatul Qadar bisa dimaksimalkan. Nah, apakah seorang istri juga bisa seumpamanya berada di rumah seperti itu untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah khusus hanya itu seumpamanya kalau namanya istri kan ada halangan seperti itu kan? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Karena ini seolah-olah Lailatul Qadar itu datangnya di mana? Di masjid, bukan. Masjid itu, kenapa Nabi mengajurkan di masjid? Ini tempat yang kondusif. Lebih kondusif untuk melakukan amalan-amalan ibadah. Jadi lebih ke afdoliyah masjid ini. Bukan kalau tidak di masjid, ibu-ibu bagaimana? Apakah tidak dapat Lailatul Qadar? Dapat. Karena judulnya juga Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar secara umum dimanapun, hatta di leuweung. Kalau teman-teman misalkan ada tugas lapangan, ingat, wah ini malam 10 terakhir, saat kerja gitu. Manfaatkan itu, maksimalkan dengan berbagai macam ibadah, zikir dan sebagainya. Lailatul Qadar tetap dapat. Cuman disebutkan tempat kenapa i'tikaf di masjid, karena ada nilai ta'abudinya satu. Ada nilai ta'abudi gitu, ibadah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memang afdoliyah secara nuansa atmosfer itu lebih kondusif gitu. Bukan berarti di luar masjid tidak dapat. Nah, ini keliru ya. Semuanya dapat, mau yang di jalan ketika dia memanfaatkan ya waktu itu dengan berzikir, tilawah, tetap. Cuman afdoliyahnya tadi. Wallahu a'lam bishawab.